Halo Bianca. Hai Opa, gimana Opa di sana? Ya begitulah. Begitulah, nggak bisa keluar-keluar. Nggak bisa keluar-keluar. Serem kan Indonesia corona ya. Iya, di Korea juga lagi naik lagi. Naik ke level 2 katanya. 2,0. Oh, berarti sekarang Bianca nggak bisa kemana-mana juga dong? Cuman kayak kafe-kafe gitu pada tutup. Kalau yang tempat nongkrong, yang kalau restoran masih buka sih. Cuman Hmm, kayak kopi-kopi itu pada tutup. berarti masih maskeran semua dong ya? Masih dong, di Korea itu selalu kemanapun harus pakai masker. Malahan kalau kayak naik transportasi umum, itu kalau nggak pakai masker nggak boleh naik loh. Oh ya? Iya, aku pernah lihat ada yang mau naik bus gitu, dia lupa pakai masker, disuruh turun loh, nggak boleh naik. Waduh, serem Iya, banget. Itu orang serem Korea? banget. Iya, orang Korea. Ini loh, ibu-ibu loh padahal. Tapi sama, uh, apa namanya, gizaninnya, nggak boleh naik sama supir busnya. Nggak boleh, stop. Nggak boleh, nggak ada masker, nggak boleh naik. Ya ampun. Gitu banget ya. Tapi Korea sih emang ketat sih. Lu nggak Tapi pakai ya masker bagus selesai gitu. sih. Bianca sekarang kesehariannya gimana nih? Lagi sekolah kan ya? Oh iya, keseharian aku sekarang lagi sekolah, lagi belajar bahasa Korea di Daegu. Sehari-hari ya aku paling padat sih kesibukan buat ngampus. Hmm. Terus juga bikin konten atau enggak chatting sama Opa Kevin. Ya sih kita kita keep in touch sih. Sebenarnya itu yang dicari, Iya. keep in touch kan. Jadi semenjak kita Iya syuting Good lah. Friend, kita terus jadi emang good friend kayak gitu. Iya dong. Bianca, jadi kan pertama kali ketemu Bianca kan di acara Good Friends gitu ya. Mm-mm. Jadi ngelihat ya orang tahu bahwa Bianca kan pakai ini jilbab hijab ya. Iya. Nah, Opa nih maksudnya penasaran nih sama kehidupannya Bianca di Korea karena as we know Korea kan kalau Minoritas. iya Muslim itu kan minoritas kan ya. Jadi Mm-mm. dianggap Aduh, gimana bulu gitu? kucing. Dianggap gimana gitu? Gimana? Nah, jadi gini, kalau untuk Bianca nih, kalau keseharian, kalau jalan-jalan gimana segala macam, pergi ke Gangnam misalnya, Jamsil atau Oh. kemanapun, di Mm. publik, Mm. itu orang-orang ngeliatin Bianca tuh gimana? Oh iya, kalau keseharian sih pasti diliatin. Sebenarnya gini, uh, kalau misalnya karena agamanya Islam kayak gitu, sebenarnya sih enggak ya, menurut aku. Tapi dilihatnya itu karena hijabnya sih. Jadi kalau misalnya kayak misalnya nih aku orang agamanya Islam di Korea, tapi aku nggak pakai hijab gitu, nggak diliatin sih. Jadi diliatinnya itu karena hijabnya kalau menurut aku. Soalnya kan beda kan penampilannya dari orang-orang Korea gitu, kayak rambutnya ketutup kan. Jadi kalau diliatin itu pasti. Jadi kemanapun pergi itu pasti diliatin kalau pakai hijab, terutama kalau ke tempat-tempat yang bukan tempat turis gitu, kayak Myeongdong, Gangnam, terus Hongdae, itu kan tempat-tempat yang udah banyak turis kan ya apa. Nah kalau di tempat-tempat kayak gitu sih orang-orang di sana tuh udah terbiasa gitu kalau ngelihat yang berhijab. Tapi kalau misalnya di tempat tinggal yang di rumah gitu ya, maksudnya lingkungan rumah yang bukan tempatnya turis, itu pasti diliatin sih. Atau ke tempat yang non turis lah, pokoknya kayak daerah-daerah yang bukan turis yang masih Korea banget, itu pasti diliatin sih kalau jalan. Sih kayak Siapa sih? Siapa sih? Ini orang kok penampilannya beda banget ya gitu. iya, sebenarnya nggak yang sampai kayak julid atau gimana, cuman misalnya aku jalan, itu pasti orang kayak tapi udah gitu. Kalau orang Korea sih menurut aku sebenarnya cuek ya, nggak yang kayak hehehe kayak gitu. Cuman ya pasti kayak cuman ngeliat dong gitu, tapi udah. Mereka cuek ya, mereka masa bodoh sih. Kalau ngeliat beda ya udah Iya, gitu aja kan. iya. Ya cuman kalau pas di jalan ada yang beda ya pasti kan kayak oh beda. Kayak kita kalau misalnya di KRL nih tiba-tiba ngeliat ada bule, pasti kita juga kayak beda gitu kan? Ada bule gitu ya. Iya kayak gitu. Kalau di kampus gimana? Sama aja? Kalau di kampus karena aku sekarang masih belajar yang bahasa Korea, jadi kan banyak foreigner. Jadi enggak sih, enggak diliatin atau gimana. Cuman kalau misalnya ke kampus yang isinya itu orang-orang Korea ya, maksudnya kayak jurusan-jurusan yang non foreigner pasti diliatin. Tapi sih kalau di kampus Korea sekarang kalau aku liatin mereka udah terbiasa kok sama foreigner kayak gitu. Oh ya, mereka udah
adaptasi lah ya. Udah iya. Soalnya sekarang kan Korea udah sangat mengglobal. Nah, kalau untuk makan, gimana nih? Yang kita tahu kan di situ banyak banget makanan nggak halal. Oh iya. Kalau makanan sih jujur kalau yang makanan di Korea yang di kayak restoran-restoran itu aku jujur nggak banyak variasi di Korea. Jadi aku tuh makannya pasti kayak ke restoran itu aja. Kalau makan di luar itu kalau mau yang memang ada kayak logo halalnya itu harus di daerah Itaewon. Soalnya Itaewon itu kan daerah yang ada masjid Seoul kan. Jadi sekitar situ tuh ada banyak makanan halal. Tapi kalau buat kayak sehari-hari itu aku lebih prefer nyiapin sendiri sih. Berarti masak sendiri ya di rumah? Iya. Kalau bahan-bahannya itu kalau kayak yang halal biasanya kita bisa beli online. Di sini tuh ada toko halal online gitu, daging. Terus ada toko Indonesia juga di web. Jadi kita beli online gitu. Ini nggak masakin buat Ada suami juga catering. nggak? Iyalah. Kalau nganter nggak dapet uang bulanan. Uang bulanan. Nggak bercanda. Tapi itu beli online-nya itu dari yang kayak site yang makanan halal kayak gitu ya? Atau gimana? Iya ya. Dia emang ada. jual ayam yang frozen itu yang ada logo halalnya, daging sapi, bumbu Indonesia. Atau enggak, aku juga suka pesen catering gitu. Jadi ada orang Indonesia yang tinggal di Korea gitu, dia tuh bisa buka terima pesanan makanan. Jadi kadang kalau aku lagi nggak sempat, sering order juga sih ke dia. Dia juga bahannya itu dapatnya dari yang toko halal. Oh, asik dong ya. Berarti orang Muslim tuh bisa tinggal dengan nyaman juga di Korea. Bisa banget kok. Bisa banget tinggal dengan nyaman, cuman emang kalau dibanding di Indonesia, ya lebih nyaman di Indonesia kalau buat yang kayak makan, nyari tempat sholat gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, bisa nggak sih survive gitu di Korea? Bisa. Tapi emang banyak Saya masih aturan-aturan hidup baru. sampai sekarang. Kenapa? Banyak aturan-aturan yang harus ditaati kan kalau di Korea kan. Iya, banyak lebih challenging aja sih. Karena kalau di Indonesia nih misalnya kita mau beli nasi goreng, tinggal pesen kan nasi goreng gitu. Tapi kalau di sini mau pesen nasi goreng harus diteliti dulu nih nasi gorengnya ada porknya enggak atau ada baconnya enggak gitu. Harus lebih ketat aja sih menurut aku. Pernah kena rasis nggak sih di Korea? Kena rasis? Aku sih alhamdulillah nggak pernah, belum, jangan sampai lah yang maksudnya kayak diperlakukan rasis atau gimana. Nggak pernah sih kalau sampai yang kayak parah banget gitu. Tentu ya misalnya Paling, kan Bianca kan Muslim pernah. jilbab gitu ya. Nggak ada ya? Kalau diperlakuin rasis nih misalnya kayak kamu hijaban nggak boleh masuk gitu. Nggak pernah. Cuman pernahnya kayak kalau di bandara gitu, kan aku pernah nih, aku tuh di bandara sama keluarga kan, mama, kakak gitu-gitu. Nah, pas di bandara itu kan ada pemeriksaan, tahu kan yang di titit tuh. Nah, pas lagi di pemeriksaan itu, aku tuh merasa aku tuh diperiksanya tuh lebih ketat gitu loh. Pas di Koreanya itu diperiksa super ketat banget. Kayak misalnya mama aku waktu itu kan belum pakai hijab ya. Dia tuh cuma lewatin yang box yang scanan itu, terus terus dia keluar. Nah, kalau aku setelah lewatin yang box, aku masih diperiksa lagi pakai alat gitu, terus dipegang-pegang gitu semuanya, terus sampai kayak di baliknya hijab itu kayak diintipin, terus kaos kaki disuruh buka kaos kaki sampai kantong-kantong semua gitu. Nah, itu sih di situ aku kayak merasanya itu mama aku tuh pakai sepatu juga gitu. Papa aku juga pakai sepatu gitu, kakak aku juga. Tapi kenapa cuman aku doang yang disuruh buka sampai kaos kaki gitu. Mungkin gara-gara Bianca kan pakai hijab. Jadi makanya banyak tempat yang bisa nyembunyiin gitu loh. Karena kan kita kan tutup semua kan. Iya, benar. Cuman yang kaos kaki masih bete sih sampai sekarang. Kaos kaki. Itu di kaos kaki mesti diangkat nggak? Diangkat kayak gini nggak? Enggak. Cuma lepas doang. Kayak, itu kakak aku juga suruh buka dong gitu. Mungkin karena aku udah terlanjur diperiksa detail kali jadi sekalian sih mungkin. Siapa tahu habis buka kaos kaki Bianca diangkat pingsan dia setelahnya. Aku lah yang parahnya harusnya. Berarti toleransi agama Islam di Korea lumayan ada nggak sih menurut Bianca? Ada lah pasti. Kalau sekarang sih
kan Korea tuh kayak mulai booming pas tahun berapa sih apa ya? Tahun Semenjak K-pop ya. awal-awal awal-awal kayak pokoknya kalau pas Korea yang dulu banget awal-awal dia diketahui kayak internasional gitu, mungkin mereka masih asing banget ya sama hijab, sama agama Islam atau sama foreigner. Tapi karena sekarang ini Korea emang udah super booming banget, udah enggak sih. Mereka udah terbiasa kalau menurut aku. Jadi udah toleransinya udah ada banget. Enggak, misalnya nih, Hmm. Bianca mau pergi makan sama teman-teman Korea tuh. Mereka tuh gimana sih sama Bianca? Mereka ada sesuatu hal yang mereka ngelakuin nggak sebelum ngajakin Bianca makan? Kalau temen Korea yang circle-nya emang udah Korea Indonesia gitu, itu nggak ada masalah sih. Cuman kalau Untuk yang Koreanya sama bener. orang Koreanya beneran, aku sih merasa mereka memperlakukan aku baik-baik aja gitu, kayak ngobrol atau makan baik-baik aja gitu. Enggak, Kayak nanya-nanya. misal contohnya gini, Bianca, kita mau makan ini nih, Bianca bisa makan nggak? Oh, itu orang Korea tergantung siapa. Ada yang emang dia tuh udah sedikit-sedikit tahu tentang agama Islam. Tapi ada juga yang emang nggak tahu sama sekali. Soalnya kalau di Korea kan agama Islam itu minoritas kan ya. Minoritas. Terus kebanyakan kalau orang Korea kan juga agama itu beda gitu loh. Kalau di Indonesia kan kayak agama tuh ada 6 gitu kan. Sekarang berapa sih agama di Indonesia? 6 ya? Kayaknya masih 6 sih. 6 ya, 6. Kalau di Korea tuh beda begitu loh. Dan kebanyakan, aku nggak tahu sih sebenarnya kalau agamanya orang Korea itu apa. Tapi yang pasti mereka tuh nggak terlalu tahu agama Islam. Nah, jadi kadang kalau teman Korea ini emang sama sekali belum pernah tahu dengar tentang agama Islam, mereka nggak prepare gitu. Maksudnya ya karena emang mereka tuh nggak kebayang bahwa di luar sana tuh ada agama yang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Purely karena mereka nggak tahu, kadang ada yang nggak nanya. Tapi kalau misalnya orang Korea itu emang udah sedikit-sedikit tahu, oh agama Islam tuh kayaknya ada pantangan deh. Itu mereka juga tanya, kayak oke nggak kalau kita pergi ke sini gitu. Nah, kan Bianca juga YouTuber nih. Banyak dong tentunya subscribernya. Enggak lah, aku mah remahan rempeyek. Bianca aja gini apalagi opa, sebutir debu. Enggak, jadi kan Bianca juga banyak kan syuting-syuting konten, kadang sama governmentnya Korea, terkadang sama orang Korea. Mereka tuh memperlakukan Bianca saat syuting tuh, apalagi pada saat Good Friend. Oh iya, apa ya sendiri kan? Mereka memperlakukan Bianca tuh gimana sih pada saat Bianca syuting-syuting di Korea sama orang-orang Korea? So far kalau misalnya aku dapat kayak lagi collab sama pemerintah Korea atau brand company gitu, aku selalu diperlakukan baik. Syukurnya sih alhamdulillahnya nggak pernah yang dibedain atau gimana, dan mereka juga karena project aku itu selalu tentang project Korea Indonesia. Sekarang kan Korea sama Indonesia tuh gini banget kan. Jadi karena mereka udah sedikit-sedikit tahu tentang Indonesia, mereka sangat pertimbangin tentang agama aku sih. Jadi karena tahu aku tuh Muslim, pasti misalnya contoh ya kayak pas Good Friends, mereka tuh pasti tanya nih, misalnya sebelum aku mulai collab ditanya, Bianca, kamu ada pantangan makanan nggak yang nggak boleh kamu makan? Terus ya aku bilang dong, ya aku nggak bisa makan gini, minum ini. Jadi aku prefer seafood aja, aku bilang gitu kan. Seafood atau sayur, vegetarian gitu. Terus oh iya oke. Jadi pada saat disiapin makanan itu aku emang disiapinnya menunya cukumi, seafood, ikan kayak gitu. Terus atau pernah juga kayak pas kita kan bakalan syuting ke beberapa tempat, itu aku juga ditanya loh, kayak jauh-jauh hari itu aku ditanya, Bianca kita tuh ada plan mau datang ke tempat ini, kayak tempat ibadah gitu loh, tempat ibadah. Aku cuman agak lupa ya, kayak wihara gitu atau pura. Kalau misalnya kita datang ke tempat ibadah ini, Bianca nggak apa-apa nggak, katanya gitu. Terus aku kayak terharu gitu loh, ya ampun. Ya aku bilang, ya nggak apa-apa, kan aku kan kesana tujuannya buat wisata. Kan itu emang tempatnya juga diperuntukkan buat wisata gitu loh.
kan aku nggak ibadah, nggak ngapa-ngapain. Aku bilang nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya mereka juga nggak pergi ke sana sih. Tapi kan mereka seenggaknya ada etika buat nanyain Iya, hal itu. bener. Oh, Dan pas aku ngeh ya waktu jadi karena aku nggak bisa misalnya nih karena aku tuh nggak bisa makan pork, jadi tuh pas kemarin itu satu tim pas lagi syuting itu kita semua nggak ada yang pergi ke tempat makan pork loh. Jadi mereka semua ikutin makanan aku ya. Kita misah ya apa ya, yang pas aku syuting di depannya pantai apa sih? Oh, waktu di Gangwon ya? Iya, itu kan akhirnya ini kita satu tim itu semua pergi makan seafood. Oh, wah, padahal mungkin kalau di situ nggak ada aku, mereka pasti bakalan makan pork yang dipanggang itu apa namanya? Samgyeopsal. Samgyeopsal itu kan pasti enak banget kelihatannya. Ya, cuman karena ada aku jadi mereka nggak itu. Mereka juga nggak minum. Oh, berarti mereka sangat menghormati sekali ya? Sangat menghormati, ya. Itu dia tuh yang susah nyari orang Korea kayak gitu. Cuman kan as we know kan orang Korea ini kan juga banyak rasis kan ya. Nah, siapa tahu Bianca juga pernah. Sih, cuman Bianca juga pernah. Cuman tadi yang dari cerita Bianca nggak ada ya. Puji Tuhan Bianca nggak ada. Iya. Bianca udah berapa lama sih tinggal di Korea? Kalau tinggal sih aku baru dari tahun ini. Cuman kalau aktif per-Koreaan udah kayak 2 tahunan sih, sering ke Korea gitu. Oh, sering ke Korea bolak-balik. Tapi kalau suami itu udah bolak-balik terus? Oh, kalau suami aku udah lama, dia dari tahun 2016 ya. 2016. Oh. Lebih lama Opa Kevin sih. Beda dengkot. Gak juga lah. Oh, ternyata begitu ya. Berarti kalau Korea ini ada sesuatu, ada bagian yang dimana mereka toleransi agamanya tuh kuat. Meskipun mereka tuh nggak ada agama. Tapi kalau menurut aku sih kalau orang Korea tuh prinsipnya mereka tuh cuek dalam artian tuh nggak kayak misalnya ngeliat ada orang terus kayak hihi ngomongin gitu, nggak. Mereka kayak kalau jalan di stasiun kan, kalau di Indonesia kalau aku perhatiin ya, saya kayak ibu-ibu atau apa tuh pasti kan kayak ngeliatin penampilan orang kayak gitu kan. Kalau di sini tuh enggak. Jadi mereka emang di stasiun jalan itu ya cuman lurus doang ke depan gitu kayak zzz. Mereka kan karena adat pali-pali juga kan, budaya cepat. Jadi nggak ada waktu gitu loh buat ngeliatin orang, ngomentarin orang. Yang penting kalau kayak prinsip aku ya kita di sini kita jangan cari masalah gitu loh. Kita hormatin juga misalnya ada peraturan ini di kereta nggak boleh berisik-berisik, di bis nggak boleh berisik. Ya udah kita ikutin, kita jangan berisik gitu. Jadi kayak udah kita cari aman aja lah gitu. Insya Allah pasti nggak akan ada aneh-aneh atau gimana. Malahan aku sering loh dibantuin sama orang Korea. Oh ya? Sering dibantu di situ? Iya. Dibantuin kayak misalnya nih aku baru nih kejadian kemarin. Aku kan baru pulang dari Daegu. Terus tuh balik ke rumah. Barangku tuh banyak banget kan. Terus pas aku lagi di bis tuh biasalah aku chaos dengan udah pakai padding segala macem barang ini itu. Terus kayak sebelah aku tuh bapak-bapak gitu udah agak lumayan tua lah, ajusi lah ya. Ya kayak Opa Kevin gitu. Kevin ajusi ya dia? Kayak udah ajusi gitu. Terus dia tuh kayak bantuin ngambil tas ransel aku gitu loh. Kayak dia sini buka. Akhirnya aku kayak ke belakang gitu. Terus dia kayak ngambilin ransel aku gitu. Aduh, baik banget ya. Iya. Terus pernah juga aku lagi abis datang dari Jakarta gitu. Karena aku sendirian, karena suami aku nggak bisa jemput. Aku tuh lagi bawa koper gitu kan, gede gitu. Ada kakek-kakek ngeliat aku kesusahan, terus dia bantuin bawa koper aku dari stasiun sampai rumah. Wow, amazing. Iya. Baru kali ini dengar. Perasaan orang Korea tuh masa bodoh nggak mau bantu kan? Tapi ada juga sih Opa yang masa bodoh. Ada juga yang kayak kita udah sampai jatuh nggak ditolongin, itu ada. Gila. Ya tapi, emang sih kalau menurut aku. Kenapa? Kalau Opa juga sih kalau ngeliat nenek-nenek gitu ya, atau nenek-nenek sih Opa sering bantu. Dia mau naik tangga tuh bawa barang kan. Nah jadi Opa bantuin tuh. Banyak banget kan. Nenek di Korea tuh strong banget gak sih? Ya makanya strong banget. Oh ya sama satu lagi, Cak. Ini. Kenapa? Ngomong aja. Kalau menurut aku ini sih kayak kita tuh jangan mengatakan orang Korea tuh begini, orang Korea tuh begitu. Soalnya menurut aku
ya namanya manusia itu pasti beda-beda. Beda-beda. Ya, ada orang Korea yang penolong, ada juga yang cuek nggak penolong. Ya sama aja di Indonesia juga kan ada yang juga baik, ada yang jahat. Ya manusia itu beda-beda. Jadi jangan kayak menyamaratakan orang Korea gitu. Masih mending kalau menurut aku lebih baik tuh ngomong biasanya kalau di Korea orang tuh kayak gimana sih biasanya gitu. Kan kalau enggak kan kita bisa ngomong kan. Enggak semuanya kayak gitu. Nah, iya, benar. Karena emang enggak semuanya. Iya, soalnya aku suka sering dengar gitu kalau kayak di sosmed kayak orang Korea tuh gini, orang Korea tuh gitu. Hey, orang Korea tuh maksud kamu semua segini banyak orang Korea gitu. Jadi kayak janganlah ngomong mengeneralisir orang Korea. Betul. Nah, sama satu lagi, Ca. Kan sekarang Korea lagi di tahap corona level 2 kan ya? Iya. Sebenarnya tadinya tuh level 1 loh. Iya, udah level 1, naik 1,5 terus sekarang 2. Nah, pemerintah kan sekarang menghimbau di seluruh tempat ibadah. Sekarang kan maksudnya jangan datanglah ke tempat ibadah. Oh iya benar-benar. Itu warga muslim di situ nurutin nggak sih apa kata pemerintah? Nurutin dong. Kita semua di sini selalu menuruti instruksi pemerintah dan kita selalu update. Misalnya pada saat dulu corona itu agak banyak, kan tempat ibadah ditutup. Jadi kalau cowok itu kan biasanya sholat Jumat gitu kan Opa. Betul. Di masjid. Nah karena ditutup, jadi kita nurutin, nggak ada yang ke masjid gitu. Jadi sholatnya di rumah. Tapi pas ada himbauan lagi, pas kemarin udah membaik, dibuka lagi tempat ibadahnya. Jadi kita ke tempat ibadah lagi. Tapi ya kalau emang disuruhnya nggak boleh, ya kita nurutin gitu. Makanya gara-gara itu sih masih bisa lebih terkontrol. Di sini ada yang mau masuk frame. Ada si suami Fatan. Iya. Tuh di sini. Kebetulan dia habis perm rambut loh. Jadi kayak habis perm. Sama dong. Mana Fatan ini? Kayak Ajuma. Mana nggak kelihatan? Iya. Tuh kan rambutnya, tapi rambutnya Pak Kevin udah panjang. Udah panjang sekarang, udah mau lurus. Oh, tapi dia mah di ini permnya, dia mah di Juno ya? Iya, di Juno. Beda level. Kita level Ajuma. Di Juno Jamsil. Di Jamsil. Nggak, soalnya ada teman Opa di Jamsil situ. Jadi makanya. Dia setiap kali kalau Opa mau syuting, dia pasti yang. Iya, tapi bagus ya emang. Bagus emang. Harga nggak bisa bohong. Dapat diskon juga sih dari dia. Boleh tuh dibagi-bagi. Ya kalau kayak di Indonesia kan mau pemerintah himbau, orang kan masih padat-padatan kan. Iya, itu sih jeleknya, benar-benar itu jeleknya. Oh iya, soal corona kalau menurut aku bagusnya di Korea itu kenapa dia bisa? Menurut aku Korea ini termasuk sukses loh menangani corona. Menurut aku ya. Sangat. Ya kan? Dari yang dulu kayak gimana tuh di Daegu sampai sekarang di Daegu tuh udah stabil banget loh, Pak. Makanya kemarin kan horor banget kan? Iya, itu menurut aku karena mereka tuh sangat tersistem. Pertama mereka sangat tersistem. Jadi kayak kalau di sini sekarang nih kita mau pergi makan atau ke tempat di luar, itu kita selalu ngisi data diri, nomor HP kita. Terus nomor HP di Korea tuh juga nggak sembarangan gitu loh. Jadi mungkin teman-teman di Indonesia ada yang belum tahu kalau di Indonesia kan kayak bisa aja kita beli SIM card yang 5 ribuan terus asal daftarin gitu. Kalau di Korea tuh nggak bisa. Jadi satu nomor HP, satu orang tuh cuma bisa satu nomor HP terus kayak diregistrasiin alamatnya segala macem. Jadi nggak bisa bohong-bohongan gitu loh nomor HP. Jadi pas kalau ke restoran gitu kita tuh ngisi nomor HP. Nah misalnya nih ya aku pergi ke restoran. Terus aku ngisi nomor HP, terus kayak amit-amit gitu tiba-tiba tuh di restoran itu tuh ada yang kena corona, misalnya nih. Nah itu tuh semua pengunjung yang pada hari itu pasti tuh dihubungin. Terus ini kamu kemarin datang ke restoran ini ya, ternyata ada yang kena corona. Ayo kamu sekarang cek. Jadi ntar aku cek kan. Nanti aku ngasih tau lagi nih. Misalnya aku sebelum ke restoran tuh ke toko buku. Nanti aku tuh ngasih tau lagi toko bukunya itu. Wah, yang ke toko buku ini ada yang suspek corona. Nanti yang datang ke toko buku itu dihubungin lagi. Jadi kayak menyebar. Makanya ya itu karena tesnya juga sangat intensif. Jadi lebih bisa lebih bisa terkontrol sih kalau menurut aku. Makanya mereka tegas juga kan. Sangat-sangat tegas. Jadi sangat-sangat tegas.
kita juga tesnya gratis kan. Misalnya ketahuan suspek nih, orang-orang yang ada di kafe bersamaan dengan suspek itu pasti kan di tes. Pogonso tuh apa namanya, puskesmas kan gratis semua tesnya kan. Ya itu dia, kenapa Indonesia nggak kayak gitu? Waduh. Iya. Terus di sini kalau emang mau datang dari kayak luar negeri atau apa, karantina. Dan itu karantinanya nggak main-main. Kalau emang kamu nggak punya rumah di Korea, ya ikut pemerintah bayar karantina. Jadi nggak ada tuh ceritanya orang bisa datang ke Korea terus kayak lewat kayak apa ngumpet-ngumpet pergi ke Myeongdong, itu nggak bakalan ada cerita. Jadi aku bisa bilang kenapa aku masih nyaman, merasa nyaman di Korea ini meskipun pada saat pandemi, karena aku tuh bisa yakin bahwa orang-orang yang sekarang lagi berada di luar itu orang-orang yang memang sehat gitu. Betul, setuju. Iya kan? Kayak kemarin jadi kita juga jadi ikutnya, ya kita juga aman. Iya. Kita mau deket siapapun, kita meskipun social distancing, kita tetap aman gitu. Iya, betul banget. Sedangkan kalau di Indonesia, ya wallahu alam ya. Mau deket orang yang takut, mau makan restoran pun deg-degan loh setiap hari. Iya, makanya semoga sih di Indonesia ya sumber dayanya juga, fasilitasnya juga, semoga bisa lebih memadai seperti di Korea, hopefully. Haruslah kayak gitu. Ya, semoga juga lah corona cepat berakhir, jadi kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi gitu. Iya, kangen banget sih ini. Ya udah mau 1 tahun kita pakai masker loh. Makanya. Jangan lupa teman-teman selalu pakai masker. Ayo pakai masker setiap hari. Iya. Yowes, Bianca, mungkin sampai sini dulu. Oke. Podcast kita hari ini. Tapi thank you banget loh udah meluangkan waktu. Kevin the Cast. Semoga Kevin the Cast bisa terus berlanjut gitu. Nanti bakal mengajak orang-orang lagi untuk nge-podcast. Seru loh podcast tuh. Gak tahu, Opa tuh seneng banget. Iya. Jadi interview orang tuh seneng loh. Iyalah. Dan kalau podcast tuh jadi fokus gitu gak sih? Makanya jadi kayak fokus kan? Kayak istilahnya seneng deh. Fokus, ngobrolnya tuh fokus. Ngebahas sesuatu seneng gitu loh. Bener. Semoga Pak Kevin bisa menemukan narasumber-narasumber lain yang lebih seru-seru lagi ininya. Info-infonya. Bianca juga udah seru infonya. Seru banget. Terima kasih. Thank you banget lo udah mau join di Kevin the Cast. Kevin the Cast. Lama-lama nanti nama Kevin berubah jadi Kevin the Cast gitu loh. Bukan Kevin Hermanto. Ya udahlah kalau gitu. Oke. Terima kasih Bianca. Jadi ya. Thank you Opa. Sehat-sehat ya. Kita keep in touch ya terus ya. Iya dong. By the way makasih banyak loh Opa pinjaman GoPro-nya. Oh berhasil? Berhasil nggak? Berhasil, cuman aku nggak pakai GoPro sih kemarin, jadinya pakai HP. Oh, kirain pakai GoPro masih kayak gini. Soalnya malah ini kalau pakai HP tuh dikira buat sendiri doang. Oh, ya nggak ketahuan ya. Tapi emang bagus pakai handphone sih, jadinya. Boleh, tapi boleh ngerekam kok. Ya, bagus lah kalau bisa. Tapi aman konten ya di situ. Aman. Ya wes. Oke. Ya, sampai jumpa lagi. Thank you, Opa. Bye-bye, Caca. Bye.